Saya di Puspitasari. Saya di Puspitasari. Yang kemarin kita sudah ketemu di administrasi di administrasi LSP. Sesuai jadwal saya datang hari ini, Bu. Tapi saya mohon maaf, 5 menit saya terlambat. Oh iya, baik Bu Yeni, silakan duduk Bu Yeni. Kalau nggak diserahin dulu jangan duduk. Ya. Selama nggak dipersilakan duduk jangan duduk ya, berdiri terus. Oke. Perkenalkan Ibu Yeni, nama saya Eko. yang ditugaskan untuk melakukan proses assessment sesuai dengan permintaan Ibu Heni terhadap skema Human Capital Manager. Betul begitu? Oke, baik. Ini saya sudah terima permohonannya dan berikut asesmen mandiri yang sudah Ibu sampaikan kepada administrasi LSP. Berikut portofolio Ibu ya. Cuma izinkan saya akan mereconfirm dengan apa yang Ibu sudah tulis di sini. Oh, Ibu sekarang bekerja di PT Prodia Widya Husada ya? Betul. Oke. Baik. Nah, di sini bahwa Ibu mengisi asesmen mandiri itu, Ibu menyatakan diri kompeten ya, semuanya ini kelihatannya ya. Dengan bukti yang relevan adalah selain CV, sertifikat, Ada ijazah terakhir. dan ijazah ya. Oke, baik. Pada saat Ibu mengisi form ini, apakah skema dan SKKN ini juga diberikan oleh LSP? Kebetulan oleh administrasi LSP saya sudah dikasih skema yang saya inginkan yaitu Human Capital. betul. Sudah dibaca? Sudah. Apakah Ibu paham dengan isi skema maupun SKKN-nya? Sudah ada 20 unit kompetensi. Tapi untuk kali ini saya hanya 1 unit yang saya akses ya. Iya, Bu. Di LSP nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Ini hanya ini saja. Siotelin aja. Oke, baik. Ibu sudah paham ya isinya ya? Insya Allah sudah. Oke. Acuan pembanding kami dalam melaksanakan sertifikasi ini adalah SKKNI nomor 104 ya? 307 tahun 2014. Sekarang ini ada SKKN yang baru Bu, tapi belum diketok palu oleh Menaker ya. Jadi kita masih menggunakan yang lama. Oke, baik. Nah, di sini di dalam skema ini, di dalam proses sertifikasi ini ada 2 elemen Bu yang nanti Ibu akan ikuti. 2 elemen dengan unjuk kerjanya 8 ya Bu ya. Dan kami akan lakukan dengan melihat pengalaman Ibu dan portofolio yang banyak sekali ini. Kami akan lakukan dengan verifikasi portofolio dan wawancara. Apakah Ibu keberatan? Tidak. Tidak ya? Oke, baik. Baik. Kami sudah melakukan uji coba ini dan ini akan makan waktu hanya dalam waktu paling lama 120 menit. 2 jam berarti. Iya, 2 jam. Kalau saya mengerjakan atau menjawab pertanyaan dari wawancara itu kurang dari 2 jam? Ya tidak apa-apa, karena saya bilang mungkin paling lama 120 menit. Ya, jadi saya akan lakukan itu selama paling lama sekali 120 menit. Dan hasil daripada proses assessment ini hanya ada 2, yaitu kompeten atau belum kompeten. Maksudnya belum kompeten apa ya? Kami seandainya kan kita acuan kita adalah standar SKNI. Nah, di situ ada unjuk kerja yang harus Ibu buktikan kepada saya. Saya memberikan bukti tersebut. Kalau tidak semuanya yang ada di standar itu Ibu tidak tercapai, maka itu belum kompeten. Karena kompeten is must be 100%. Jadi semua harus tercapai.
gitu ya. Paham Ibu, tapi berarti saya boleh mengulang. Mengulang boleh selama tidak memakan waktu. Yang ketidakcapaiannya itu tidak hanya sedikit waktu yang dibutuhkan. Ya. Pasti boleh. Ya. Makasih. Nah, tetapi kalau Ibu tidak setuju dengan rekomendasi yang nanti saya berikan, Ibu ini boleh mengajukan banding yang diajukan kepada LSP, bukan kepada saya. Bahwa menurut Ibu saya tidak sependapat dengan rekomendasi yang saya berikan. Itu boleh dan akan segera diproses. Ya. Seperti apa ya Bu pembandingnya? Pembandingnya ya ini saya lagi mau kasih lihat Bu. Bentar ya. Nah, seperti ini. Pembandingnya seperti ini. Saya berharap form ini tidak akan terisi sampai dengan proses selesai. Ya. Ya. Mudah-mudahan. Iya. Karena ini akan menyangkut kondisi saya sebagai asesor. Ya. Oke. Baik. Kalau memang Ibu setuju, saya akan mengisi form AK01, yaitu persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Di sini akan kita lakukan di Lin Hotel ya Bu ya. Iya. Di Lin Hotel. Terus di sini dilakukan dengan verifikasi portofolio dan wawancara. Ya. Ya. Pada hari ini juga ya Bu ya. Boleh. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 jam 15 ya. Ya. TK-nya sewaktu Lin Hotel. Ya. Oke. Nah, saya di sini menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Gitu ya Bu ya. Ini saya tanda tangani, saya menjaga kerahasiaan tersebut. Ibu juga tolong tanda tangan. Saya setuju mengikuti asesmen. Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Maksud saya itu kalau atasan saya ingin informasi, Ibu bersedia. Selama memang Ibu dikirim ke LSP kami itu adalah atas permintaan dari atasan Ibu, tentunya kami akan memberitahu. Baik, Tapi di luar dari itu kadang-kadang tidak. nanti saya ditanya, karena kebetulan yang mengirim adalah kepala institusi saya. Iya. Saya tanda tangan Bu ya? Iya, setuju ya Ibu ya. Oke. Oke. Saya ambil lagi. Baik Bu ini saya akan lakukan. Saya bisa mulai ya Bu ya. Silakan. Karena kebetulan sekarang juga Ibu dilaksanakannya. Kita mulai dengan verifikasi portofolio BNI ya. Oke. Ya. Skema itu hanya portofolio pengalaman kerja Ibu dan sertifikat pelatihan. Ijazahnya Ibu tidak saya gunakan. Ya, ya karena menurut saya ijazah pada saat Ibu masih kuliah itu tidak diimplementasikan pada saat kuliah unit ini. Ya. Tapi saya selama kuliah saya belajar tentang unit-unit yang ada di skema itu, sehingga saya di APL 2 saya Bu, saya menulis kompeten karena saya pernah belajar. Untuk pengetahuannya ya. Iya, karena di kuliah saya diberikan materi kuliah sesuai dengan unit-unit yang ada di skema. Coba Ibu pertimbangkan lagi. Ini judulnya adalah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Ya, Apakah itu tidak ada kan? belum, tapi di dalam judul skema. Iya, karena kami hanya mengambil satu. Oke, asli. Kapan Ibu buat ini CV Ibu ini? Sebelum saya bekerja di kantor tersebut Bu,
di kantor memang meminta CV saya, sehingga di personalnya sudah tertera CV saya. Iya. Bukti pengalaman kerjanya berupa apa ya Ibu di sini? Surat keterangan bekerja. Pengalaman bekerja? Ya. Ini Sampai dengan saat ini. Kapan dibuat? Pada saat saya mau ke MSP, ya, kemudian karena di sana ada persyaratan, sehingga saya harus mengikuti. Oke, baik. Untuk pelatihan, di sini Ibu menyatakan Ibu mengikuti pelatihan yang terkait dengan Human Capital Management. Kapan itu pelatihannya dilaksanakan? Pelatihan saya ikuti 6 bulan yang lalu, Bu, karena sertifikatnya baru dapat 3 bulan terakhir. Oh, begitu. Dan masih berlaku karena di sana tidak tertera lama berlakunya. Nah, oke. Sekarang saya beralih ke wawancara ya Bu ya. Wawancara berdasarkan bukti nomor 1 bukti pengalaman kerja dan sertifikat pelatihan Ibu, dalam menentukan pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang yang apa saja yang harus diperhatikan. Bla bla bla. Tidak pasti jawab. Iya. Asesor menulis. Iya. Di asesor menulis apa yang ditulis yang dijawab oleh asesi ya. Yang kedua, sesuai dengan bukti nomor 1 dan 2, yaitu pengalaman kerja dan sertifikat pelatihan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan perusahaan pemborong dan penyedia tenaga kerja atau buruh apa? Yang dimaksud itu pertanyaannya yang merupakan jawaban definisinya atau proses. Yang harus diperhatikan dalam menentukan perusahaan pemborong dan penyedia tenaga kerja. Apa saja yang harus diperhatikan? Jadi pointersnya, Iya. 1 bla 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 bla, 2 bla bla bla, 3 bla bla bla, dan bila ada hal-hal yang belum tercukupi di sana, kami akan meminta atau mencari dokumen tersebut. Oke, baik. Sesuai dengan bukti pengalaman kerja dan sertifikat pelatihan, penentuan syarat sahnya perjanjian pemborongan dan pengalihan pekerjaan itu apa? Itu semacam MOU, Bu, yang dibuat oleh kantor kami. Kemudian di MOU disebutkan beberapa poin yang merupakan hak dan kewajiban daripada pekerjaan. Baik, Bu. Benar nggak tuh Pak? Clear? Clear. Iya, Ibu istirahat dulu. Saya akan merekap hasil penilaiannya. Kira waktu istirahat diberikan berapa menit? Sebentar aja Bu, 15 menit aja ya. Bu, kalau boleh tahu bisa di mana kantin di sini? Anda kita harus deh, ada macam-macam. Oh, ada. Saya istirahat dulu ya. Iya. Nah, Saya harus pergi. Asesi pergi, jangan Asesi nungguin di depan asesor di ini kan ya. Pergi aja. Terus Bapak Ibu mengisi form AK02. AK02 yaitu formulir rekaman assessment. Nah, itu diisi semua ya, bahwa ini kan cuma ada portofolio, berarti yang ini dicentang portofolio dan wawancara. Iya, ya. Terus kemudian jangan lupa centang dicoret, kalau dibilang kompeten dia bilang kompeten dicoret. Terus di sini dicentang seluruh elemen kompetensi KUK yang diujikan telah tercapai kalau kompeten. Kalau dinyatakan belum kompeten, maka di sini Bapak Ibu tulis di mana dia belum ininya ya. Ada elemen dan KUK yang mana. Lalu komentar observasi oleh asesor. Nah, tingkatkan kompetensi ini. Ya. Nah, ini tanda tangan. Kemudian tanda tangan. Nah, baru setelah diisi, tapi dicek lagi tadi yang form IA 08 dan 09 sudah diisi semua atau tidak gitu ya, atau belum, dan dipastikan sudah tanda tangan. Nah, baru dipanggil lagi asesor. Oke, Ibu ini
Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Gimana Bu, sudah dimakan Bu steaknya? Sudah. Kode. Ya Allah, saya udah 3 hari di sini. Udah harus steak. Jadi pengen ya. Ketemu ya. Oke. Mbak Ayu kode Mbak Ayu. Pisang aja. Oke Bu Heni, saya akan menyampaikan hasil rekap penilaian saya terhadap unit kompetensi menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Ya, yang telah selama proses assessment Ibu telah melakukan ikuti melalui verifikasi portofolio yang Ibu berikan dan juga wawancara. Dan tadi saya juga ada sedikit klarifikasi terhadap portofolio yang Ibu berikan. Dengan elemen mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang dapat diserahkan pada perusahaan dan membuat perjanjian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Nah, itu sudah berdasarkan penilaian saya, Ibu sudah lakukan jawaban wawancara saya, Ibu sudah jawab dengan baik dan menunjukkan kompetensi Ibu tercapai terhadap standar yang ditetapkan. Ya. Demikian pula dengan portofolio yang saya anggap itu sudah cukup membuktikan kompetensi yang sudah Ibu implementasikan selama ini. Ya. Nah, oleh karenanya mungkin saya tambahkan bahwa standar kompetensi SKKN itu adalah standar yang paling basic, standar minimal yang harus dikuasai. Ya. Kebetulan perusahaan Ibu tidak memberikan saya SOP dan lain-lain yang harus diinikan, jadi disamakan dengan yang SKKN di acuan kami. Jadi saya acuan kami adalah cuma itu saja. Ya. SKKN tidak ada SOP dan lain-lain. Ya. Oleh karenanya Ibu, saya merekomendasikan Bu Heni kepada LSP untuk kiranya LSP akan menerbitkan sertifikat kompetensi teknisnya, yaitu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan LSP akan mengirimkannya ke Ibu langsung. Itu kira-kira 3 minggu atau paling lama sebulan. Ya? 1 bulan ya Bu ya? Iya, memang lama. Ya karena jadi Ibu tuh nama Ibu sebelum diterbitkan sertifikatnya harus didaftarkan dulu ke BNSP. Nah BNSP didaftarkan, setelah didaftarkan barulah nanti diberikan belangkonya, baru kita bisa cetak. Iya. Jadi kalau nanti saya ditanya atasan saya Bu, saya harus menjawab itu, atau atasan saya akan menelpon LSP? Kami tentunya akan memberikan laporan karena atasan Ibu yang minta kepada LSP. Berarti bukan saya yang nanti mengambil sertifikat ya Bu ya? Iya, kita akan kirim ke kantor. Gitu ya. Oke. Bagaimana? Apakah Ibu ada keberatan dengan rekomendasi yang saya sampaikan? Ibu, alhamdulillah. Maksudnya rekomendasi Ibu, saya kompeten atau belum kompeten? Iya, makanya kita berikan sertifikat. Kalau belum kompeten nggak dikasih. Ya. Oke. Baik, kalau memang tidak ada keberatan, saya mohon Ibu memberikan umpan balik ya Bu ya kepada saya. Nah, umpan balik kepada saya selama proses assessment. Apapun yang Ibu tulis tidak akan merubah rekomendasi yang sudah saya berikan. Ya, saya tadi rekomendasikan Ibu kompeten, maka itu akan tetap. Ibu jangan ragu-ragu menulis apa saja apabila Ibu ada yang kurang berkenan. Ya, tolong Ibu tulis di sini. Isi, ya. Nah, kalau ini dokumen ini masih di dalam file, susah kita jadi megang. Jadi harus dilepas supaya kita bisa kasih dengan mudah kepada ACC. Ya. Saya boleh bertanya dengan pertanyaan yang ke-7. Asesor bersama saya
mempelajari semua dokumen asesmen serta menandatangani. Benar. Yang dimaksud dokumen Jadi, asesmen dari yang APL 1 proses sampai konfirmasi di sini Iya. dari 2 sebelum sampai istirahat. Iya, dari April 1, April 2, Setelah selesai, dan ini kebetulan baru tanda tangan. di apa verifikasi portfolio tidak diperlukan tanda tangan ibu, jadi tidak ada. Kalau ada saya akan minta. Oke. Kemudian asesor menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif selama asesmen. Maksudnya ibu berinteraksi dengan saya gitu. Iya, saya bisa menyampaikannya Dan dan ibu mengerti dengan apa yang saya katakan. ibu saya harus nulis komentar apa ya? Ya nggak apa-apa, terserah. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya, yang ibu tangkap aja bagaimana. Apakah saya kurang jelas menyampaikan itu selama proses, komunikasi kurang jelas, atau misalkan saya kurang komunikatif dan sebagainya. Silakan, jangan ragu-ragu. Iya. Ibu belum memberikan kesempatan saya Bu Untuk menanyakan instrumennya udah jelas atau belum. tadi kan saya sama. Itu kan yang bicara sama saya. Iya, Itu gak apa-apa ya Bu ya? iya. Yang penting saya tahu apa yang dimaksud. Kan metodenya tadi udah dikasih tahu kan? Oke. Pokoknya asesor nggak boleh marah loh ya. Kalau asesinya nggak jelas, bertanya. Iya, jangan Nah, marah. ini saya kasih contoh yang asesi tidak semua baik. Ada yang dia pengen tahu, ada yang memang dia Nurut. Benar, kita akan ngalamin seperti itu. Jadi asesor harus benar-benar komunikatif sama asesinya. Dibilang asesor itu nggak boleh galak, apalagi Nggak boleh galak, nggak boleh. beneran ini benar. Karena di sini semuanya akan terang. Yang itu yang Baik Ibu, komentar saya akan mengatakan bahwa selama proses asesmen 03 berjalan lancar. Tadi saya tidak ada hambatan. depan banget. Kemudian asesor juga komunikatif dengan saya, sehingga saya memahami apa yang diinstruksikan oleh asesor. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Eni. Oke, baik Bu Eni. Dengan demikian proses assessment dalam rangka perolehan sertifikasi terhadap unit kompetensi. Baik. Bukan unit kompetensinya. Menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sudah ibu ikuti dan lakukan dengan baik. Apa itu selalu? Dengan demikian kita sudah selesai. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan saya usahakan minta kepada LSP supaya sertifikat akan cepat di. Terima kasih Ibu ini. Sukses selalu Ibu. Suatu ketika saya akan bertanya pada Ibu tentang asesmen berikutnya kalau saya pengen ikut yang berikutnya. Oh, sebenarnya kami sudah punya administrasi. Nanti bisa ditanya dengan. Oh, nggak boleh ya, tidak nomor Ibu. Ya, nggak boleh karena nanti ditentukan oleh LSP siapa asesornya. Iya. Oke, terima kasih Benar Bu. Ibu Ayu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu ini.